Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru selesai berdiskusi dalam hal ini antara kami selaku kuasanya Pak Aye dengan Bapak Al-Katiri, di mana selanjutnya kami telah menyepakati bahwa Bapak Al-Katiri akan masuk di dalam menjadi kuasa hukum, mewakili, ikut membantu kami dalam proses penanganan perkara yang selama ini sedang kami tangani terkait edisi cash. Oleh sebab itu, dalam kapasitas malam ini kami mengucapkan selamat datang untuk Pak Al-Katiri. Semoga dengan bergabungnya lebih cepat atau lebih bisa maksimal memberikan bantuan hukum terhadap klien-klien kita untuk mencapai maksud dari apa yang kita tuju selama ini. Demikian dari saya, silakan Habibana. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan. Saya sekarang bergabung sebagai lawyernya Abdurrahman Yusuf bersama dengan teman-teman, yaitu dengan Bridge, ya, law firm Bridge atau hukum Bridge, yang mana kita akan melakukan langkah-langkah, yang mana langkah-langkah itu adalah demi keberhasilan tujuan kami ini, demi keberhasilan dan kemenangan para mitra dan para terdakwa sendiri. Kami yakin, saya yakinnya bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum di dalam kasus ini. Berkali-kali saya katakan bahwa baru kali ini pada sidang satu perkara tidak ada pelaku utama. Jadi semua yang dikenakan pasal yang diputus itu adalah ikut serta pasal 55, 56. Ikut serta dalam perbuatan pidana, yang mana perbuatan pidananya pun juga dikatakan bahwa pasal 5 Undang-Undang nomor 7 2014 ya, masalah perdagangan, yang menyatakan bahwa ini adalah piramida. Padahal fakta persidangan tidak satupun ahli maupun saksi mengatakan bahwa ini piramida. Awalnya ahli dari GPU menyatakan bahwa ini piramida. Begitu kami berikan informasi cara bekerjanya edisi cash ini, sistemnya, mereka menyadari, oh kalau begitu bukan piramida. Tapi kami heran kenapa hakim tetap mengatakan bahwa ini piramida. Dan fakta persidangan tidak ada menyatakan demikian. Yang kedua lagi, hakim di sini berasumsi, bukan keyakinan ya. Kalau keyakinan bisa kita terima. Berasumsi, mana mungkin di dalam putusan itu ada pernyataan demikian. Mana mungkin orang bisa diuntungkan menggunakan uang miliaran hanya gara-gara mengikuti aplikasi itu. Yang menariknya, di dalam putusan itu dibalik oleh hakim, yang mana dalam fakta persidangan 57.000 member itu diuntungkan. Semua mengatakan demikian. Ahli, saksi mengatakan demikian. Tetapi kami tidak bisa mengerti kenapa hakim memutuskan bahwa 57.000 itu adalah dirugikan. Bagaimana hakim bisa memutuskan tidak sesuai fakta persidangan? Oleh sebab itu, maka kami akan mengajukan pengaduan ke pihak-pihak terkait, contohnya Komisi Yudisial, kemudian Bawas, yang jelas dengan bersama mitra kami juga akan mengajukan ke KPK, karena kami juga heran karena banyak terlibat uang di dalam kasus ini, ya kan? Sekitar triliunan terlibat uang yang di dalam perkara ini. Oleh sebab itu
kami mohon pada KPK untuk mengawal baik Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Bahkan kami juga minta dikawal oleh KPK proses persidangan kemarin ke belakang. Barangkali ada pelanggaran-pelanggaran, diduga ada pelanggaran-pelanggaran yang karena banyak uang terlibat di sini. Itu kemungkinannya. Kemudian untuk perkara TPPU, kami akan mengajukan pengaduan dan audiensi ke Irwasum maupun Irwasum maupun Wasidik. Kami ingin audiensi di sana dan ingin tahu apa dasarnya bahwa perkara ini dibawa ke TPPU. Karena dari awal itu perkara ini hanya satu laporan. Yang melapor itu hanya satu orang dengan kerugiannya terbatas. Yang mana satu orang bisa dibawa lari ke TPPU. Makanya kami katakan kalau gitu, kalau untuk mencari apa istilahnya itu pemasukan, bisa aja dari kasus-kasus penipuan ini aja. Setiap orang menipu disita dan sebagainya. Karena yang disita itu lebih dari 1 triliun. Saya rasa itu penjelasan saya apa yang kita ingin lakukan ke depan supaya benar-benar hukum itu ditegakkan dengan adil. Karena menyangkut ribuan mitra dan juga menyangkut anak-anak dari Abdurrahman Yusuf 11 orang yang 10 orang belum dewasa. Itu saya sampai di sini. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kami. Pada intinya kami akan mengambil segala tindakan hukum, seluruh tindakan hukum yang dimungkinkan oleh undang-undang demi tegaknya kebenaran dan keadilan di perkara ini. Tidak menutup kemungkinan juga kami akan melakukan laporan-laporan pidana terkait fakta-fakta persidangan di mana terkait keterangan palsu, bahkan laporan palsu yang sedang kami konstruksikan saat ini, baik terhadap pelapor atau terhadap para saksi-saksi pada persidangan yang menurut hemat kami nanti unsur-unsurnya terpenuhi, mungkin langkah-langkah pidana itu juga akan kami ambil. Tidak menutup kemungkinan terkait seluruh upaya yang dimungkinkan oleh hukum di negara Republik Indonesia ini akan kami ambil untuk menegakkan kebenaran tersebut. Demikian pernyataan bersama kami. Semoga pernyataan ini dapat menenangkan posisi para member, para pendukung perkara ini, dan kita juga memohon doa agar keadilan segera datang, kebenaran segera terungkap, dan para terdakwa dapat dibebaskan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Kes, rumah kita, rumah bersama. Edisi Kes, rumah kita, rumah bersama. Bangkitlah, rumah kita.